Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film perang berjudul Dragon Blood yang dirilis pada tahun 2015. Film ini mengisahkan para pembelot yang bersatu untuk mempertahankan sebuah wilayah dari pemimpin Romawi yang kejam. Dan bagaimana keseruan ceritanya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dimulai pada tahun 2015, di mana perusahaan arkeologi Amerika membeli sebuah dokumen militer dari dinasti Han tentang penyerangan pasukan Romawi pada kota kuno Cina yang disebut sebagai Regum. Namun, para arkeologi di beberapa negara berpendapat kalau dokumen itu palsu, dan untuk menguji keasliannya, sebuah perusahaan arkeolog Amerika pun mengirim beberapa orang untuk melakukan penyelidikan mencari jejak kota Regum. Setelah menempuh jarak yang melelahkan, akhirnya dua arkeologi tersebut berhasil menemukan bangunan Regum yang tertutup salju. Mereka lalu mulai memindai bangunan runtuh tersebut dengan satelit yang bertujuan untuk memproyeksikan wujud bangunan Regum seperti dahulu kala. Scene lalu berpindah ke tahun 48 sebelum Masehi, tepatnya di jalur Sutra yang berada di perbatasan barat Cina. Pada saat itu terlihat pasukan orang India dan Xiongnu sedang ribut karena memperebutkan sebuah wilayah. Namun, keributan mereka dihentikan oleh pasukan pelindung yang dipimpin oleh Kapten Huoan. Huoan lalu mengungkapkan maksud tindakannya yang bertujuan untuk mendamaikan mereka, karena ia memiliki moto mengubah musuh menjadi teman dan mendamaikan semua ras. Sayangnya perkataan Huoan dibantah oleh prajurit wanita dari Xiongnu bernama Coldmon yang malah mengatakan kalau yang terkuatlah yang bisa memiliki jalur sutra. Alhasil, duel antara Coldmon dan Huoan pun terjadi. Di tengah pertujuan tersebut, Huoan secara tak sengaja melepaskan cadar Coldmon, yang artinya Huoan secara resmi menjadi istri Mon. Huoan lalu dibawa ke markas Xiongnu, di mana di sana Mon meminta untuk membogemnya. Namun Huoan menolak dan lebih memilih pulang bersama anak buahnya. Huoan dan kelompoknya lalu kembali ke kota mereka. Di sana Huoan menemui istrinya bernama Xiu Qing yang bertugas sebagai guru sekolah untuk anak yatim piatu. Di malam harinya saat Huoan dan Xiu Qing sedang mengobrol, komandan pelindung bernama Yinpo datang dan memberitahu Huo kalau salah satu pasukan perlindungan ada yang korupsi. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya 4 kotak koin emas yang diselundupkan oleh orang pelindung. Tak berpikir panjang, Huoan pun menemui letnan untuk membahas hal tersebut. Namun di sana ia malah melihat kelompoknya dirantai dan difitnah kalau merekalah yang telah korupsi. Setelah itu, letnan mengumumkan kalau Huo dan pasukan perlindungan dijatuhi hukuman untuk membangun Wilgas Gate yang merupakan sebuah benteng yang pernah hancur. Singkat cerita, setelah mereka sampai di Gas Gate, mereka memberi penghormatan kepada Jenderal Tingkok yang pernah gugur, yaitu Jenderal Huo Kubing. Di mana dahulu Jenderal Kubing pernah menyelamatkan Huoan yang masih kecil dari peperangan. Namun dalam peperangan itu, Huoan harus kehilangan adiknya sendiri. Ketika sedang mengenang masa lalunya, tiba-tiba beberapa kuli mengalami kecelakaan. Huoan dan anak buahnya pun segera menolong mereka.
Namun sayangnya insiden ini malah membuat para kuli dari berbagai ras ribut dan keadaan semakin kacau. Untungnya, mereka semua berhasil dihentikan oleh prajurit yang meminta Huan untuk menghadap mandor kuli bernama Bagong. Sementara itu, di jarak 2 km dari gerbang Wilges, 800 tentara Romawi baru saja tiba dan berencana merebut gerbang tersebut. Pemimpin mereka bernama Jenderal Lucius mengungkapkan kalau kuda-kuda mereka mulai kelelahan dan harus mendapatkan makanan. Selain itu, Lucius juga membawa seorang bocah buta bernama Publius yang terlihat sakit parah. Jenderal Lucius kemudian membawa 200 pasukannya untuk menyerang gerbang Wilges. Tetapi mereka langsung dihentikan oleh pasukan Arpemana dari Bagong yang membuat Jenderal Lucius memilih untuk mundur. Melihat pasukan Romawi mundur, Bagong pun memutuskan untuk mengejar pasukan Romawi. Namun saat ia sudah jauh meninggalkan gerbang, pasukan Romawi mulai bermunculan yang akhirnya membuat Bagong beserta pasukannya tertangkap sia-sia. Melihat Bagong tertangkap, Huan dan kelompoknya pun terpaksa menemui pasukan Romawi sambil memakai setelan jenderal. Lucius lalu berjalan menuju ke Huo sambil memperkenalkan dirinya sebagai seorang jenderal. Huan pun mencari cara untuk menghindari perangan, namun Lucius mengatakan tak ada cara lain karena mereka harus memasuki Wilges. Alhasil, keduanya pun mulai adu pedang di depan pasukannya. Di tengah pertarungan, satu persatu pasukan Romawi jatuh karena kelelahan. Tidak cuma itu, mereka juga dikejutkan dengan datangnya badai pasir yang cukup besar. Melihat hal itu, Huan pun memilih berdamai dan biarkan Lucius beserta anak buahnya beristirahat di gerbang Wilges. Di malam harinya setelah badai mereda, ahli pengobatan gerbang mengobati Publius dengan akupuntur. Dan setelah ditusuk udelnya, Publius akhirnya tersadar. Huan dan Lucius kemudian pergi keluar untuk minum arak bersama. Mereka juga membicarakan tentang rank masing-masing yang sudah kembali ke tier epic. Di saat itu juga, tiba-tiba Bagong datang dan beritahu Huan kalau mereka harus menyelesaikan proyek gerbang Wilges dalam waktu 15 hari. Jika tidak, maka mereka semua akan dihukum mati. Di keesokan paginya, Huan pun mengadakan rapat dengan Lucius dan minta bantuan dari pasukannya. Untungnya, Lucius setuju, tapi dengan syarat pasukan Huan harus membantu bawahan Lucius untuk mencapai kekaisaran Persia. Huan lalu mengirim 2 anak buahnya untuk membantu bawahan Lucius mencapai kekaisaran tersebut. Setelah kesepakatan disetujui, pasukan Lucius pun mulai membantu membangun kembali gerbang dengan menggunakan keterampilan kuli mereka yang tidak kalah unggul dengan kuli Jawa. Singkat cerita, di saat pembangunan tinggal 30%, kelompok Huan sengaja memamerkan seni bela diri mereka di depan orang-orang. Lucius yang melihat hal itu tak tinggal diam,
ia segera memerintahkan pasukannya untuk menunjukkan keahlian mereka dalam bertempur. Setelah latihan, salah satu pasukan Huan dan Lucius kemudian berduel untuk membuktikan mana yang terkuat. Namun, hasil dari perduelan tersebut berakhir perdamaian yang membuat pertemanan mereka antara mereka semakin menjadi selebeo. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, mereka akhirnya berhasil memperbaiki gerbang Wilgas secara sempurna. Dan untuk merayakannya, Huan berniat untuk memasang berbagai macam bendera di atas gerbang. Di malam harinya, Lucius dongeng bersama Huan, di mana ia mengungkapkan kalau ia bertugas di bawah konsul Marcus Crassus. Nah, Marcus ini membentuk aliansi bersama Ratu Persia bernama Patrisa. Sampai akhirnya putra tertua Marcus sekaligus kakak dari Publius, yaitu Tiberius, menjadi korup dan ingin menguasai jabatan ayahnya. Tapi ternyata sang ayah malah mewariskan tahtanya kepada Publius. Seiring berjalannya waktu, Publius tiba-tiba mengalami sakit mata. Hal itu membuat Ratu Patria memberinya obat. Namun Tiberius malah menggunakan kesempatan ini untuk mencampur obat tersebut dengan racun. Alhasil, Publius pun mengalami kebutaan, dan Tiberius dengan tega membunuh ayahnya untuk merebut kekuasaannya. Dan untuk menyelamatkan Publius dari kejahatan Tiberius, Lucius serta pasukannya pun membawa Publius untuk melarikan diri. Tapi sayangnya, setelah kabur, mereka malah menjadi buron dan layak untuk dibunuh oleh bangsa Romawi. Di tengah obrolan mereka, salah satu prajurit Lucius yang sebelumnya dikirim datang kembali dan memberitahu kalau Lucius Decimus atau pasukan Tiberius sedang melakukan perjalanan ke tempat mereka. Mengetahui hal itu, Lucius pun segera membentuk prajuritnya untuk menyerang. Lalu saat mereka akan pergi meninggalkan Wilgas, Huan bersikeras ingin membantunya. Akan tetapi Lucius menolak tawaran tersebut dan memberitahu kalau ia tidak ingin membawa kerusuhan ke Wilgas. Meskipun begitu, tetapi Tiberius membawa 100.000 pasukan yang pastinya juga akan menjadi ancaman bagi jalur Sutra. Jadi, Huan pun meminta bantuan pasukan Yinpo untuk menghentikan Tiberius. Sebelum Huo pergi mencari bantuan, ia diangkat menjadi perwira pasukan oleh Publius. Singkat cerita, para prajurit Tiongkok yang sebelumnya korup dan mendapatkan emas kemudian dikirim untuk membantai orang-orang di kota, termasuk Xiu Qing. Untungnya Huan segera tiba dan melawan balik para prajurit lalu mengevakuasi Sui Qing serta murid-muridnya. Di saat yang sama, terlihat Colmon yang juga menembakkan panahnya ke salah satu prajurit untuk membantu Huan dan Xiu Qing melarikan diri. Tak hanya itu, pasukan Colmon juga muncul dan ikut membantu melawan para prajurit Tiongkok. Namun saat mereka melarikan diri, Xiu Qing tiba-tiba tertembak dari belakang saat membantu muridnya. Huan pun segera membantu istrinya yang sudah tak sadarkan diri. Sementara itu, Lucius dan pasukannya menunggu kedatangan Tiberius di luar gerbang Wilgas. Tapi tiba-tiba Lucius mendapatkan berita kalau bala bantuan ada di dalam kota. Lucius pun langsung menghampiri dan tanpa disadari kalau itu ternyata adalah jebakan yang dibuat oleh Tiberius. Alhasil, Lucius pun dikeroyok oleh prajurit Tiberius hingga tak berdaya. Lucius kemudian dipenjara di kota perdagangan non-Tionghoa yaitu Krokran.
tempat di mana Tiberius berkemah. Tiberius kemudian menemui Lucius yang dirantai di sel. Everyone is warrior in the Empire. Di saat itulah Tiberius mengungkapkan kalau sebenarnya ia berkomplotan dengan Yinpo. Tiberius juga mengungkapkan fakta menyakitkan kalau ia sudah membunuh Publius dengan membuatnya jatuh dari menara. Di lain sisi, Huo sadar kalau mereka terjatuh ke dalam jebakan Yinpo. Setelah itu, si mandor proyek atau Bagong memberitahu Huo kalau Tiberius ingin ia menyerah. Karena tidak punya pilihan lain, Huan pun dan beberapa prajurit yang masih setia pergi ke Krokran dan pura-pura menyerahkan diri. Saat keduanya bertemu, Tiberius menyuruh Huo agar bergabung dengannya. Namun Huan malah mengatain Tiberius yang buta akan kesalahan yang sudah dilakukannya. Apalagi Tiberius dengan mudahnya menyerahkan kekuasaan jalur sutra ke Yinpo. Padahal Huan sudah bekerja keras melindungi jalur sutra. Setelah itu prajurit Tiberius memandu Huan dan kelompoknya ke sel. Tapi bersama dengan itu, si mandor atau Bagong membuat keributan untuk mengambil kunci dari penjaga dan memberikannya ke Huan. Setelah mereka membebaskan borgol masing-masing, Huan dan kelompoknya membuat keributan serta menghancurkan selnya sehingga bisa keluar. Tak lupa, Huan juga memberikan kunci ke pasukan Lucius sehingga mereka juga bisa melarikan diri dari sel. Setelah itu, salah satu prajurit Huan menembakkan anak panahnya ke langit sebagai isyarat untuk melakukan penyerangan ke Tiberius. Alhasil pertempuran pun terjadi di dalam dan di luar camp. Tiberius lalu memerintahkan Ma Chuang untuk membunuh Yinpo agar gelar kepala prefektur menjadi miliknya. Tetapi alih-alih membunuh Yinpo, Ma Chuang malah mengarahkan pedangnya ke Tiberius dan mencoba membunuhnya. Namun, tentunya Tiberius bergerak cepat dan membunuh Ma Chuang terlebih dahulu. Yinpo kemudian melanjutkan pertarungan melawan Tiberius yang pastinya duel itu dimenangkan oleh Tiberius. Sementara itu, Huan berperang melawan pasukan Tiberius. Ia lalu menerobos masuk ke sel di mana Lucius ditahan. Di situ ia melihat Lucius diikat dan disiksa. Huo pun mencoba untuk melepaskan rantainya. Bersama dengan itu, prajurit Tiberius tiba-tiba melemparkan minyak ke obor sehingga membuat tempat itu dipenuhi dengan api besar. Lucius lalu menyuruh Huo agar cepat pergi dan jangan mempedulikannya. Karena tak ada pilihan, Huo pun menembak panah ke Lucius dan membunuhnya. Dengan begitu, Lucius tidak harus menderita karena terbakar. Huo kemudian kembali ke pertempuran, di mana banyak pasukannya terbunuh oleh prajurit Tiberius. Tapi Huo tak tinggal diam. Mereka balik melemparkan batu besar ke arah mereka sehingga bisa membunuh sebagian besar tentara Tiberius. Huo dan pasukannya kemudian lanjut melarikan diri, namun mereka dikepung oleh prajurit Tiberius. Dan saat mereka akan menyerang prajurit Tiberius, tiba-tiba pasukan dari berbagai wilayah lain muncul dan ikut menyerang prajurit Tiberius, termasuk orang India, Han, Uighur, serta Turki. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu bertekad menjaga keamanan dan kedamaian jalur sutra. Melihat hal itu, Tiberius pun memberi isyarat kepada prajuritnya untuk menyerang balik. Alhasil, peperangan besar pun terjadi, di mana banyak juga pasukan Hou yang terbunuh oleh prajurit Tiberius. Di tengah itu, mereka melihat dari kejauhan di mana beberapa orang yang sebelumnya diutus ke Kaisar Patria akhirnya tiba bersama Ratu Patria serta pasukannya.
Kedatangan Patia adalah untuk memenuhi janji ayah Publius yang sebelumnya sudah mereka tanda tangani. Jenderal Sertor pun menyuruh Tiberius untuk menghentikan konflik ini dan mengakui kesalahannya, yaitu membunuh sang ayah serta membutakan adiknya. Namun, Tiberius menolak dan malah membunuh jenderal tersebut. Setelah itu, Tiberius kembali menyuruh prajuritnya untuk menyerang. Namun, para prajuritnya berubah pikiran dan tak mau menuruti perkataan Tiberius lagi. Lalu, Huan dengan berani menantang Tiberius untuk berduel. Meskipun ada luka di tubuhnya, tapi Huan tetap bertarung sendirian melawan Tiberius. Not for me. Duel antara keduanya pun dimulai. Namun Tiberius terlalu kuat hingga Huo hampir mati di tangannya. Untungnya, Huo selalu mengingat kenangannya bersama Lucius sebelum meninggal dan menjadikan itu sebagai motivasi. Ketika Tiberius hampir memenggal kelapa Huo dengan pedangnya, Huan langsung memukul lengan Tiberius sampai patah dan memotong lehernya menggunakan pelati. Alhasil, Huan pun memenangkan pertarungan melawan Tiberius dan memberikan keadilan atas kematian Lucius. Sementara itu, Kaisar Tiongkok mendengar tentang keberanian pasukan Lucius. Jadi, ia pun memberi mereka hak untuk mendirikan kota mereka di Jalur Sutra. Tidak cuma itu, mereka juga kemudian menamai kota mereka dengan Regum yang merupakan simbol royalty. Huan juga kini diterima secara ramah untuk menjadi komandan mereka dan membentuk korps baru untuk melindungi wilayah barat. Huo juga mengembalikan penghormatan kepada mendiang jenderal Romawi dengan merelokasi kuil ke kota mereka. Setelah itu, mereka menyanyikan lagu Latin untuk memperingati kematian para prajurit yang sudah mengorbankan nyawa mereka demi melindungi Jalur Sutra dari serangan Tiberius. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Dragon Blade. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, usahakan ngupil terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.